aku akan gunakan Baim dan bapaknya untuk menekan Meong. Serahin kalung itu. Ini lo yang udah bikin si Baim masuk rumah sakit. Au! Baim, Baim bangun sayang. Bangun nak, Mama kangen sama Baim. Tuh, dari Aib istirahat juga ya. Biar Aib jagain ya. Takutnya ada perawat yang datang ya. Raka, aduh, ada perawat itu. Iya, ya. Aku pergi lagi ya. Ya Allah. Doain Baim sama Om Ramadan biar cepat sembuh. Biar bisa kerja lagi, bantuin Babe Iun. Semoga beri mereka selalu kesehatan, beri mereka kesabaran. Yang mohon ya Allah. Amin. You lihat sendiri kan, ini hasil dari bisnis ojek Eike. Makanya dia nggak bisa pandang sebelah mata. Penghasilannya jauh lebih menjulang daripada bisnis Akik Ye. Oh my god, you know what? Mending dia tutup aja itu bisnis Akik Ye. You know what? Karena itu memalukan, memalukan. Oh memalukan, oh memalukan. Bella. Alah mak yang Bella. Apa pula di kepala kau tuh isinya Bella? Yang jelas jual batu akik itu halal, itu barang alam, jadi nggak apa-apa. Dan pula aku nggak bakal malu jual batu akik. Bella, aku sekarang berpikir bagaimana menggabungkan bisnis ojek Bella dengan batu akik bodar. Brilian kan? Wah, enak aja ngomong. Nggak ada ya istilahnya itu batu Akik Ye terus digabung-gabungin sama bisnis Eike. No way. Aduh bener-bener. Itu mikirnya obsesi. Nggak ada itu bikin malu. Nggak mau. Enak aja. Bisnis Eike sendiri. Bisnis Ye sendiri. Enak aja. Giliran bisnis Eike menjulang, Ye mau sabotase. Mimpi aja situ. Gilingan padi. Aku harus jalankan ide bisnis aku tanpa sepengetahuan Bella. Males aku ribut-ribut terus. Ini kau terima, ya. Jadi masing-masing tukang ojek aku bekalin
3 batu akik untuk hari pertama. Jadi strateginya begini, setiap ada penumpang ojek kalian, kau disaran coba tawarkan batu akik ke mereka. Nah, aku yakin batu akik itu pasti dibeli mereka. Karena batu yang aku kasih kalian itu bagus-bagus. Mengerti kan? Wah, satu aja kayaknya susah banget, Pak. Alah Mak Jang, kau itu jadi orang pesimis. Kalau orang pesimis itu, maka dia akan gagal terus. Jadi orang itu harus optimis, semangat. Kalau kita optimis, maka kita akan berhasil dalam bekerja. Kalau kita bekerja, maka kita akan dapat penghasilan. Mengerti? Siap, Pak. Siap. Semoga batu akiknya terjual semuanya. Terima kasih. Sekian. Ya, jangan sedih gitu atuh. Bini Neng mah yakin Den Baim pasti sembuh. Tapi Mak, kalau di rumah Bini Neng aja. Tak ketahuan loh, kedengeran. Tapi Bini Neneng pikirin dong gimana caranya biar Alia tuh gak kalah saing sama si Mel. Kalau misalnya Baim sembuh, tapi tetap milih Mel, kan sama aja bohong. Iya juga ya, bahaya eta mah. Tapi gimana caranya tuh? Mau nanya balik sih. Bini Neneng mending cariin Alia cowok yang ganteng, yang tajir, yang baik. Buat backup gitu kalau misalnya Baim gak suka sama Alia, jadi ada backupnya. Oh, ngerti sekarang Bini Neng. Tajir teh kaya ya? Oh, kayak Tuan Bonar ya, kaya. Kumaha sih budak teh? Udah gitu dia mah jadi anak teh kalau diajak ngobrol teh. Maaf, saya periksa dulu. Permisi. Udah pergi sana lu. Selesain aja. Meong. Jangan sakit tuh kan. Kenapa tuh kan susah kan napas kan? Kenapa. Udah, janji pegang-pegang apa sih lagi sakit juga. Ayo, alhamdulillah. Ayo. Utar. Utar itu tuh. Oh bisa, boleh dibuka ya? Kita tunggu hasil pemeriksaan dokter ya. Mudah-mudahan Mas Baim sudah boleh dirawat jalan. Sus, saya kayaknya rawat jalan aja. Meong, mana papi?
kok nggak ikut besuk? Papi juga sakit kayak Aim. Dia lagi dilawat apa namanya? Itu. Ya udah, Mbak Im mau lihat papi. Ada, Mas Bim belum boleh Anak keluar kecil. sampai diizin dari dokter. Bandel banget ya anak batu. Diam sini. Dari dokter ya. Permisi. Mbak Im, sekarang ini kamu sudah mulai sadar. Kamu harus banyak-banyak bersyukur ya, Mbak Im. Dok, gimana keadaan papi, Dok? Keadaan ayah kamu masih sangat mengkhawatirkan. Dan sekarang ini kondisinya masih dalam keadaan kritis. Dok, tolong selamatin papi saya ya, Dok. Saya sayang papi saya, Dok. Iya, Mbak Im. Kami akan berusaha dengan semaksimal mungkin. Dan kamu, Mbak Im, Pak Dokter pesan, kamu harus banyak doa untuk kesembuhan papa kamu. Iya, Dok. Ya udah. Mia call dulu ya. Aim istirahat ya. Silakan. Bagaimana Mel? Kamu pasti sedih kan? Melihat keadaannya Pak Ramadan. Pi, jangan pergi, Pi. Jangan tinggalin aku. Kalau papi pergi, aku sama siapa, Pi? Mami udah nggak ada. Aku nggak mau hidup sendiri, Pi. Sekarang, sini kalungnya. Mio gak rela. Aim jadi sedih. Jadi menderita karena kepergian Om Ramadan. Tapi Mio harus gimana? Kalau kasih kalung ini ke Syaman itu, semua orang bakal dalam bahaya. Tapi Mio gak mungkin biarin Baim menderita. Mel, kamu jangan mempermainkan aku.
Tapi kamu harus janji ya, kamu harus sembuh Om Ramadan dan jangan gangguin Om Ramadan sama keluarganya lagi. Ya, aku janji akan menyembuhkan sakitnya Ramadan. Dan aku juga janji, mulai sekarang nggak akan mengganggu keluarganya Ramadan. Sekarang serahkan kalung itu. Ayo. Ayo. Mel, cepat pakai lagi kalung itu. Aduh. Tapi ya tuh, kan mereka pengen bantuin Baim. Dengar Meong, kalau kamu berikan kalung itu pada Saman, akibatnya akan jauh lebih bahaya. Dia itu pengkhianat. Tidak ada jaminan kalau ia akan menyembuhkan Mas Ramadan. Gitu. Fatma, kamu benar-benar membuatku murka. Mel, kita pergi dari sini. Ayo, Mel. Bu, Nenek, kita tuh cari tempat buat latihan silatnya di mana sih? Kan Saripa gak sabar untuk silat tuh. Saripah, ini juga lagi dipikirin. Bagaimana caranya kita dapat tempat latihan tuh yang gede, yang bisa buat jungkir balik. Jadi nggak di tempat ini aja monoton, jadi kagak bosen. Iya, Nek. Kapan-kapan nih kita cari tempat yang banyak artis-artisnya. Iya. Mana tahu Saripa bisa diajak main film judulnya Saripa si Nenek Cantik Jago Silat. Nih kong bilangin ya, lu kalau memang serius nih misalnya mau jadi artis beneran nih, ya lu mesti semangat, mesti berjuang keras supaya cita-cita lu bisa tercapai. Nah, tunggu dulu ya, lu kalau ada celah tuh jangan sampai ada kesempatan yang lewat, mesti pintar-pintar cari celah itu. Jangan sia-sia. Nah, Ya udah yuk kita cari tempat latihan sono. Lapangan Dimana, sono. Nek? Lapangan sono, Bang. bukan sana. Sono. Yuk, Bang, yuk. Sana ya. Setorannya ya, alhamdulillah. Ini setorannya, ya, alhamdulillah. Ini pas ya, alhamdulillah. Ini pas ya, alhamdulillah. Maaf Pak, kemarin baru laku 5 batu akik. Ini sekalian kami mau menyerahkan uang hasil ojek kita kemarin, Mbak. Nggak masalah. Karena dalam kain mengojek itu, apabila laku 5 batu akik, maka aku kasih bonus 1 batu akik untuk kalian. Lumayan kan? Buat uang-uang tambahan lebaran. Soalnya begini, kata Ustadz Ujai itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, kita untuk mendapatkan rezeki dan berkah, maka kita harus bersedekah. Karena semakin banyak kita bersedekah, maka pintu rezeki akan dibuka. Kita jangan ragu-ragu bersedekah. Dapat rezeki, kita kasih sedekah. Ada rezeki, kita kasih sedekah. Jangan khawatir untuk bersedekah. Karena
bersedekah itu akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semuanya? Alamak Jang, pada kemana tuh kamu cek itu? Ah, nggak masalah. Yang penting aku harus bersedekah biar dapat rezeki yang banyak. Bu, Pak, sini. Ini saya ini mau bersedekah ya. Jadi ini diterima ya, biar saya itu dapat rezeki. Iya nih, tinggal ambil aja ya. Silakan ini Bu ya. Itu duit apa sih? You dapat menang undian apa? Terus ngapain you ada di pangkalan ojek Ega? Bella, asal kau tahu, otakku tuh brilian. Tadi hasil ojek semalam itu ku terima semuanya, ku berikan kepada fakir miskin. Biar kita berdua dapat rezeki, Bella. Hah? Yo, sabotase duta Ega. Berani-beraninya you, benar-benar. Itu yang ngapain? Itu pangkalan ojek Ega. Ngapain you sabotase pangkalan ojek Ega? Itu sedekah. You benar-benar rezeki. bikin ayo Kata Ustaz Ujai itu kalau kita banyak sedekah, banyak rezeki. Nanti lagi mesti ngomong apa lagi sama Ye? Tuh, Ustaz. Pak Ustaz, tolong jelasin Pak Ustaz. Aduh Pak Ustaz, tolongin Ega. Tolongin Ega. Ega udah gak ngerti lagi mau ngomong apa-apa desa. Coba bayangin, Ega udah capek-capek kerja, malah desa sabotase duit Ega dari pangkalan ojek. Terus desa kasih sedekah sama semua orang. Pak Ustadz kan pernah bilang kalau kita banyak bersedekah, banyak juga rezeki kan? Nah, jelaskan Pak Ustadz. Mulut kau, diam kau. Pak Bonar ini berarti salah sangka. Berarti Pak Bonar ini tidak memahami secara hakiki, hanya secara tekstualnya saja. Makanya kalau apa-apa ditanya lebih mendetail. Kan Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita Pak Bonar, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang memahami kalau engkau tidak tahu. Jadi prakteknya sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam ajaran agama kita. Pak Bonar, kita tidak boleh melakukan amalan sedekah sebagaimana yang Pak Bonar lakukan sekarang ini. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak boleh menafikan Pak Bonar. Ada hak-hak keluarga kita, ada hak anak dan istri kita yang harus tetap kita nafkahi. Bukan seluruh harta kita kemudian kita berikan kepada mereka. Itu namanya bisa zalim. Jadi menempatkan sesuatu itu mesti pada tempatnya. Walaupun kita melakukan apa yang diajarkan oleh agama kita. Sebab di zaman Nabi juga ada Pak Bonar. Bahwa salah seorang sahabat mereka itu meminta kepada Rasulullah nasihat. Apa nasihatnya? Ya Rasulullah, saya ingin memberikan seluruh daripada harta saya. Saya punya anak cuma satu-satunya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan tidak diperbolehkan. Kalau begitu ya Rasulullah, separuhnya saja tidak diperbolehkan. 2/3 ya Rasulullah, tidak diperkenankan. Lalu terakhir sahabat tadi mengatakan, kalau begitu 1/3-nya saja ya Rasulullah. Baru Rasulullah mengatakan, boleh dan silakan engkau lakukan itu. Artinya dari hadis yang panjang berdasarkan kisah ini, kita bisa memahami Pak Bonar. Kalau memberikan daripada sedekah itu tidak boleh menafikan hak-hak keluarga kita. Begitu Pak Bonar. Loh, dengerin tuh Doer. Jangan bibir aja lu Doer. Mana duit Ega, balikin semuanya. Ya, mana aku balikin, orang udah aku kasih semua. Udah pingin ku bunuh kau. Janganlah Bella. Pak Ustaz. Kamu nggak bisa pergi begitu aja, Meo. Sekarang cepat serahkan. Meo nggak akan kasih.
Masya Allah, Meong. Meong. Apa lu? Wah. Nih, jurus cakar monyet. Iya. Aku ingin sekali masuk ke sana. Aku ingin sekali mendoakan Mas Ramadan. Neng, ngapain sih berhentiin jalan abang? Kamu anak hilang ya? Enak aja kagak. Oh iya, ini busway. Ini truknya dalamnya air ya? Kenapa? Tolong banget bantuin cari. Tali batu. Aduh, pokoknya di sana itu ada tawuran. Udah sana yuk. Udah naik. Ya sih naik. Baik. Lu Ren? Apa kabar lu? Alhamdulillah udah baikan kok. Gue datang ke sini ikut ngedoain lo biar lo cepet sembuh, biar lo bisa beraktivitas lagi kayak biasanya. Makasih ya Ril, gue nggak nyangka lo mau besuk gue. Ya, gue juga gak nyangka sih sebenarnya, tapi gue juga ikut sedih soalnya Meong sedih khawatirin lo. Jadi gue harus tetap berdoain lo biar lo bisa cepet keluar dari sini biar Meong gak sedih lagi. Berarti lo udah ngerestuin hubungan gue sama Meong? Enggak lah, gila lo. Gue kayak gini bukan berarti gue ngerestuin. Lo keluar dari rumah sakitnya dulu biar Meong seneng. Gue mah tetap berjuang buat dapetin cinta Meong. Gue juga bakal berjuang Ril buat dapetin Meong. Bagus. Kita lihat aja nanti ntar. Ya udah, kalau gitu mulai sekarang kita bersaing secara sehat. Bisa lo jangan lagi sakit. Ya udah, tunggu gue sembuh aja. Kok bisa sih?
hilang. Si batu kan hilang. Aduh. Nak, kenapa kita jadi bahasa kuyup gini ya? Kegantengan gue hilang 45% kalau begini cara nih. Rambut gue begini terus. Emang tadi latihan nih? Tadi itu kita fighting beneran, bukan latihan. Udah jangan pada bawel. Nih ya, abis ini gue mau ngenalin kalian sama guru besar gue. Lo tadi udah pada lihat kan betapa saktinya dia? Pokoknya dia tuh gak ada yang bisa ngalahin. Namanya itu Shaman. Wah, kalau anak aja udah hebat, apalagi gurunya. Sudah kuduga. Kita harus ketemu sama Syaman. Kita harus lebih sakti daripada anak. Biar kita bisa singkirin tuh si anak. Oke, Dok? Benar tuh, Dok. Kan kalau kita nyingkirin anak nih, kita nggak usah takut lagi sama dia. Kita nggak usah nurut-nurutin lagi dia, iya nggak? Udah dong, jangan pada ngomongin kecantikan aku. Itu sih selantar jagat juga tahu kalau gue cantik. Ya, oke. Jadi kita kapan bisa dan di mana kita bisa ketemu guru? Pokoknya secepatnya. Tapi sekarang ada hal yang lebih penting. Apa? Cus. Iya. Siap. Apa? Baik udah siuman. Alhamdulillah. Baik Pak. Makasih Pak. Makasih Pak Dokter. Bang, udah siuman bang. Alhamdulillah, Baim udah ada siuman. Ya udah kalau gitu langsung aja kita nengok di rumah sakit. Iya, ada. Ya udah. Iya. Ayo ganti baju, ayo udah. Neng Alia, aduh ini kangen sih ya kan sih. Kangen atau selama ini nih. Kan sih ngebi neneng teh tuh. Ida. Neneng buka casting. Neng Alia mah kecil-kecil teh ya udah pikun pelupa. Hari kemarin kan nyuruh Nenek cariin lelaki yang tajir, yang kaya, yang kasep buat gantiin Den Baim. Kan Baim udah sembuh, ini udah gak penting. Elah. Budak teh terus tunjuk. Nggak dilihat dulu ini teh kasep-kasep kieu. Neng Alia ini cakep-cakep, Capek Bi Neneng teh. Semua pembantu-pembantu Bi Neneng teleponin. Suruh ngumpulin semua bos-bosnya dia. Anak-anak bosnya dimintain semuanya foto-fotonya. Salah deui. Cepet. Baim. Baim, cepet sembuh ya. Tahu nggak Baim? Aku tuh doain kamu setiap hari biar cepet sembuh. Makasih. Iya bener, kita semua teh ngedoain dan Baim biar cepet sembuh, biar cepet lagi main sama Neng Alia. Neneng, maksudnya main tuh bagaimana ya? Ya main congklak atuh Pak Ustadz. Pakai nanya lagi, namanya juga anak muda. Ya, mudah-mudahan sih mainnya juga nggak kebablasan begitu. Karena zaman sekarang kan tahu sendiri yang namanya anak remaja sekarang nih suka kebablasan aja. Saya sama Alia cuma temenan biasa aja kok Pak Ustadz. Alhamdulillah. Baim, cepet sehat ya. Kalau lihat Meong, aku jadi pengen cepet sembuh biar bisa ngejalanin bisnis angkot bareng. Baim. Udah, Baim berarti ngurusin angkotnya dulu ya. Sekarang Baim fokus supaya Baim tuh cepet sembuh. Iya bener Baim, yang penting Baim sehat dulu ya. Sebab banyak orang sekarang lupa nikmat sehat. Bener kata Nabi itu, nikmatani magbunun fihi makathirun minan nas as-sihha wal farag. Banyak orang lupa dua nikmat Allah. Yang pertama apa? Sehat dan juga waktu luang. Makanya ntar kalau lagi sehat dimanfaatin baik-baik ya. Oh iya, ada Baswi Kak Baim. Apa perlu Saripah nyanyiin biar Kak Baim cepet sembuh? Oh yes! Please deh. Please dia calon artis gagal, enggak banget. Oh my God, Baim! Baim, are you okay? Aduh, Baim. Aku gak ketemu kamu sehari aja apa ya? Aku keringet, cepet-cepet. Lihat. Sini. Tuh. Aku bawain kado-kado nih. Tuh. Buat kamu semuanya taruh di sini. Taruh di sini. Sana, kok kado banyak banget sih? Emangnya Baim ulang tahun? Sorry ya, kalau misalkan ada Ana, semua itu happy dan semua masalah tuh hilang. Bye. Alhamdulillahirabbil alamin ya Baim. Baim banyak yang nengokin, banyak yang besuk. Emang itu juga diajarin Nabi kita.
Biar orang yang sakit lebih ringan, nggak berasa sakitnya. Udah gitu banyak pahalanya buat orang yang ngejenguk juga. Kalau gitu enakan yang besuk dong Pak Ustadz, dapat pahala. Saya nggak mau sakit lagi ah. Baim, sakit itu ujian dari Allah namanya. Lagian bukan orang yang jenguk juga yang dapat pahala. Baim juga yang sakit sama. Ketika Baim ikhlas, ridho, diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh dosa-dosa Baim tuh akan bercucuran dihilangkan dan diampunkan oleh Allah. Baim, pokoknya kamu gak usah khawatir. Mau kamu dalam keadaan apapun, kamu sakit dimanapun kamu berada, aku akan selalu nemenin kamu karena aku kan calon istri yang soleha. Fred, kok bisa beda sih? Kalau di sini manis, baik, sopan, ramah. Tapi kalau di luar, jahat. Itu maksudnya lagi ngomongin siapa ya? Ih, ngomongin siapa? Kalau yang berasa ya dia orangnya. Tolong ya, saya itu adalah orang yang sangat menghargai ibu sebagai orang tua. Jadi tolong dong hargain anak balik. Mau ngajak ribut ya? Mau ngajak ribut? Ayo, ribut deh! Ayo ribut! Waduh, di rumah sakit sayang, jangan ribut-ribut begini dong, aduh. Gimana keadaannya dok? Alhamdulillah. Menurut hasil yang sudah saya lakukan, kondisi Baim sudah mulai membaik. Dan saat ini Baim sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit ini serta harus dirawat jalan. Tapi dok, Pak Ramadan bagaimana keadaannya dok? Maaf, mengenai Pak Ramadan, beliau sampai sekarang belum sadarkan diri. Dok, saya boleh lihat keadaannya papi kan? Iya, boleh Baim. Silakan nanti dilihat. Kita nengokin aja sekalian ya. Ya udah, Ustaz, ayo saya menemukan Pak Ramadan yuk. Pokoknya mulai hari ini bagi kalian semuanya jangan ada yang berani-beraninya menjualan batu akik di pangkalan ojek Bella. Ya, kenapa Ibu Nyonya? Kan lumayan pendapatannya buat tambah-tambahan penghasilan ojek kita. Kamu tuh bener-bener nggak tahu diri ya. Coba bayangin, ojek Bella yang smart, inovatif, terus elegan digabungin sama bisnis akik. Aduh, kesannya tuh jadi murahan. Ngerti kamu? Berani-beraninya hahu-hahu sama Eika. Kalau kalian nggak setuju sama apa yang saya bilang, kalian boleh jauh dari sini, cabut dari sini. Maaf Nyonya, saya pilih mundur. Soalnya saya butuh batu akik. Oke. Dan bagi siapapun yang menurut dengan perintah saya, akan saya tambahin 3 kali lipat THR-nya. Lumayan tuh. Kalau gitu saya nggak jadi mundur deh Nyonya. Soalnya dapat THR. Ya udah, kebetulan saya butuh buat lebaran juga sih. Iya bener. Iya. Nih, beneran tuh 3 kali. Aduh, kenapa keceplosan sih? Masa ngasih THR 3 kali lipat? Aduh, yaudah deh, udah terlanjur ini buat modal dan image bisnis ojek gue. Ya udah, kalau gitu coba yang megang batu akik dikasih ke saya biar saya nanti serahin ke papi. Mana? Ih, celitur banget sih jualan batu akik. Cucok. Sudah, kalau begitu sekarang mari sama-sama kita berdoa buat Pak Ramadan. Semoga Pak Ramadan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita angkat kedua tangan kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabban nasi adhibil aba'sa ishfi anta syafi shifaan la yughadiru saqama wala alama birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kesembuhan kepada Bapak Ramadan agar bisa kembali beraktivitas dan beribadah kembali kepada Engkau ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, Engkau yang memerintahkan kepada kami untuk meminta dan memohon hanya kepadamu. Hari ini kami meminta kepada Engkau ya Allah, maka dengarkanlah doa kami
dan kabulkanlah permintaan kami serta permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Aku ingin sekali masuk ke sana. Aku ingin sekali mendoakan Mas Ramadan. Tapi aku tidak bisa. Kondisiku sangat tidak memungkinkan. Selama aku masih terkena kutukan sebagai manusia kucing, aku tidak bisa menemui Mas Ramadan. Sudah berani mempermainkan aku. Gak akan aku maafkan. Saya atas nama keluarga Mihun, kebetulan juga beliau, Pak Ramadan adalah rekan kerja saya, mitra kerja saya. Saya mengucapkan terima kasih atas doa-doanya, semoga Pak Ramadan diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Semuanya tolong minta terus bantu doa ya, biar Pak Papi cepat sembuh. Tenang aja Baim, pokoknya aku akan doain papi kamu pagi, siang, sore, malam 3 kali kayak minum obat. Secara kita itu kan calon keluarga, dia itu calon mertua aku, jadi kamu tenang aja ya baby. Kita sebagai manusia memang hanya bisa berusaha, berikhtiar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagaimanapun ketentuannya hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang pada akhirnya memberikan apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Kita doakan saja mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, memberikan kelancaran, dan pada akhirnya ada sebuah kebahagiaan buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau gitu, Mem mau tetap doa terus supaya Mem bisa ketemu sama orang tua Eyang. Maya juga selalu doain Meong. Semoga Meong juga bisa ketemu cepat sama orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Manusia selalu meminta tolong kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita kesel kalau orang sering minta-minta sama kita. Allah pada menyarankan agar kita selalu memohon dan berdoa kepadanya. Bukan begitu Ustaz? Betul. Dan memang yang mesti sama kita ketahui bahwa doa kita jangan pernah lupa diiringi dengan usaha. Iya. Karena doa tanpa usaha sombong namanya. Mintalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusahalah dengan diri kita sendiri. Dengan begitu Allah taala akan merubah kita. Karena ada satu ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah akan merubah suatu kaum selama kaum itu pula mau merubah daripada mereka sendiri. Maaf, Pak Ramadan. Oh ya, suster, nanti tolong siapkan ruang rawatnya ya. Baik dong. Papi? Papi. Baim. Iya, Pi. Iya. Itu kok di luar banyak orang. Siapa Im? Alhamdulillah, Papi udah sadar. Alhamdulillah.
Ramadan sudah sadar. Meong sudah berani mempermainkan aku. Mau kasih kalung, tapi nggak jadi. Nggak akan aku maafkan. Lihat aja, Meong. Aku akan membuat orang-orang yang kamu sayangi menderita semuanya. Dun. Apa sih, Bang? Gua senang sekali tuh si Bapak Marhaban tuh udah sadar. Ya, Oi, semoga oi, dia cepat oi, sembuh. Oi, dengerin. Nama dia itu bukan Marhaban, tapi Ramadan. Kalau ganti nama orang itu jangan sembarangan. Kudu bikin bubur merah, bubur putih. Ya, sama aja lah, mirip-mirip dikit lah. Ih, nggak bisa begitu. Nama orang mirip-mirip dikit. Diomelin orang baru nyahong. Bang, ini kan sekarang nih, kita dua-duanya nih udah tua. Ya, Iya, sadar iya. kan? Betul. Jadi maksud gue nih, kita banyak-banyakin sedekah, kita banyak-banyakin beramal, kita banyak-banyakin berbuat baik sama orang. Biar kalau satu saat Tuhan panggil kita, amalan kita udah banyak. Mau dipanggil, Dun. Abang, mau ayam mati? Buset dah, Lu Bang. yang bilang lu mau dipanggil. Maksud gue kalau misalnya Tuhan panggil kita nih, lu apa gue, amal kita udah banyak. Iya, Sampai iya, tahu iya. kita bisa masuk surga. Ini pan sekarang bulan puasa, Bang. Tunggu dulu. Kapan bulan puasa lu suka selalu begitu? Ini bukan bulan puasa. Sekarang nih bulan Ramadan, bulan puasa. Abang, ya Allah capek juga gue punya laki lu ya Bang, ntar gue ganti. Ini punya laki ini, dengerin. Ramadan itu ame puasa Same judulnya. Ribet amat sih Bang. Kalau sama kenapa lu ributin dong? Gelap. Ade, kucing Bang, kucing. Bang, ya Allah. Ini ikutnya, ini hitamnya bagus, mulus hitamnya. Ya, pus, matanya galak, matanya serem sih. Pus. Iya galak. Jangan. Cemburu lo sama kucing? Bukan cemburu. Goblok, Abang. Dia kagak sadar diri cemburu. Gile, umur udah akhir. Dengerin, buset, itu kucing itu jahat. Dia yang tadi perang sama kita, Bang. Apa yang perang? Belanda udah pergi, udah pulang, nggak ada perang-perangan lagi. Pus. Capek. Aduh. Kucingnya kemana? Bang, ya Allah. Bang, ganteng amat, Bang. Aduh, gue capek punya laki lu, gue pengen ganti sama dia aja apa, Bang? Lu pengen? Tuh kucing udah jadi boneka, lu mau main sama boneka? Lu boneka apa sih? Itu bukan boneka, Bang. Itu dia orang, Bang. Iya, orang-orangan. Lu ngapain mau kesini? Hah? Lu ngapain kesini? Ikutin aja permainanku. Lu apain ini gua?